Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman. Nomor induk mahasiswa 221 221 2039. Pada kesempatan kali ini, demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer, saya akan membawakan materi terkait OSI layer pada layer paling bawah, yaitu physical layer. Physical layer ini membahas masalah-masalah fisik terkait koneksi jaringan komputer. Sebelum komunikasi jaringan komputer terjadi, kondisi fisik terlebih dahulu harus dibuat. Misalnya saja, kita akan menggunakan koneksi LAN, maka NIC atau Network Interface Card harus ada di perangkat dulu, dan kabelan harus dicolok atau dikoneksikan ke NIC. Atau kalau misalnya kita ingin menggunakan suatu koneksi wireless, maka NIC yang ada harus memadai untuk dapat memfasilitasi koneksi wireless. Kemudian beberapa perangkat mungkin hanya punya satu NIC, sementara lainnya mungkin punya lebih dari satu NIC. Tidak semua koneksi fisik menawarkan performa kinerja yang sama. Di sini maksudnya misalnya kita punya suatu kabel Ethernet. Nah, kabel Ethernet ini terdiri dari beberapa jenis kabel Ethernet, yaitu ada yang berkapasitas 100 megabit per second, 1 gigabit per second, dan lain-lain. Tapi performa dari kabel Ethernet ini bisa berbeda-beda. Kemudian ada pada physical layer ini, pada bagian ini merupakan media jaringan. Pada perkuliahan sebelumnya telah dibahas terkait enkapsulasi. Misalnya, ada suatu potongan data, lalu dienkapsulasi menjadi user data. Kemudian pada TCP ini dienkapsulasi menjadi TCP segment. Kemudian pada Ethernet ini dienkapsulasi menjadi Ethernet frame. Setelah hasil Ethernet frame ini akan dikodekan bit-bit pesannya melalui perangkat media fisik yang ada pada jaringan. Physical layer ini menerima frame lengkap dari lapisan data link dan mengkodekannya sebagai rangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Perangkat berikutnya di jalur ketujuan pesan menerima bit dan mengenkapsulasi ulang frame, lalu memutuskan hal yang harus dilakukan atas frame tersebut. Maksud dari pernyataan ini adalah, misalnya, kalau tidak memenuhi kaidah frame ideal karena ada ukuran minimum dan maksimum satu frame, maka akan dianggap frame yang bermasalah, sehingga tidak akan diproses ke data link layer dan data tersebut akan di-discard. Standar physical layer. Dari layer application sampai data link itu diimplementasikan oleh standar IETF atau Internet Engineering Task Force. Kemudian pada physical dan sebagian data link layer ada beberapa organisasi yang mengelola, misalnya ISO, EIA, I2T, ANSI, dan IEEE. IEEE ini merupakan standar yang paling banyak digunakan dalam satu jaringan komputer. Misalnya saja pada jaringan wireless itu menggunakan standar 802.11 yang merupakan standar dari IEEE. Lanjut, standar physical layer ini membahas 3 area fungsional. Yang pertama, komponen fisik, encoding, dan signaling. Komponen fisik ini misalnya pada perangkat keras ada PC, router, switch, dan lain-lain. Dan medianya itu menggunakan wireless, fiber optik, ataupun kabel Tistus pair, dan konektor lainnya yang mentransfer sinyal yang merepresentasikan bit-bit pesan. Selanjutnya, setelah tadi ada standar physical komponen fisik, ada encoding. Encoding ini mengubah aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Pengkodean ini memberikan pola yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya. Pada gambar di samping ini terlihat encoding tipe Manchester, di mana kalau perubahan voltage dari tinggi ke rendah itu dapat dianggap sebagai representasi bit 0. Kemudian dari bit rendah ke bit tinggi dapat direpresentasikan sebagai bit 1.
Ini merupakan contoh Manchester. Kemudian signaling. Signaling adalah cara nilai bit 1 dan 0 direpresentasikan pada media fisik. Metode signaling ini bervariasi berdasarkan jenis media yang digunakan. Salah satu contohnya pada media fiber optik, ini representasinya itu menggunakan light pulse atau detupan cahaya untuk di fiber optik. Selanjutnya pada teknologi wireless, ini di digital signal, sinyalnya itu kalau misalnya rendah itu dianggap sinyal 0, dan ketika sinyalnya tinggi dianggap sinyal 1. Selanjutnya ada amplitude modulation. Pada amplitude modulation ini dilihat dari tinggi sinyalnya. Kalau misalkan sinyalnya tinggi seperti ini itu dianggap sebagai representasi sinyal 1, dan ketika amplitudenya rendah dianggap sebagai sinyal 0. Yang ketiga ada frequency modulation. Ketika frekuensinya rendah seperti ini itu dianggap sebagai representasi sinyal 0, dan ketika frekuensinya tinggi dianggap sebagai representasi sinyal 1. Yang lain dari wireless signal ada pulse phase modulation, di mana ketika gambarnya seperti ini dianggap sebagai representasi sinyal 1, dan ketika pasanya berubah menjadi seperti ini dianggap representasi sinyal 0. Selanjutnya pada dalam physical layer juga dikenal adanya bandwidth. Bandwidth ini adalah kapasitas suatu media dapat membawa data. Bandwidth digital mengukur jumlah data yang mengalir dari satu tempat lain dalam jumlah waktu tertentu. Jumlah bit yang dapat dikirim dalam 1 detik. Sifat media fisik, teknologi terkini, dan hukum fisika berperan dalam menentukan bandwidth yang tersedia. Di sini ada contoh ukuran-ukuran bit. Di antaranya ada BPS, bit per second, kilobit per second, megabit per second, gigabit per second, dan hingga terabit per second. Di sini dapat kita lihat ada kilobit per second ya. Misalnya saja 1 kilobit per second itu sama dengan 100 bit per second. Maksud kami 1000 bit per second. Berbeda halnya dengan byte. Ketika 1 kilobyte per second sama dengan 1024 byte per second. Di sini yang membedakan antara byte dan bit adalah jika huruf B-nya kecil itu dapat dikatakan bit, dan ketika huruf B-nya besar itu dikatakan byte. Terminologi bandwidth. Terminologi bandwidth dikenal adanya latensi atau jumlah waktu delay untuk perjalanan data dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan saja ada dua PC ya, antara PC A dan juga PC B. Misal bandwidth yang dipunyai dalam jaringan ini adalah 10 megabit per second. Maka jika PC A mengirim ke PC B, mengirim pesan ke PC B, itu membutuhkan waktu 0,001 second, maka dikatakan latensinya adalah 0,001 second. Selanjutnya ada throughput, yaitu ukuran transfer bit melalui media selama periode waktu tertentu. Misal bandwidth ini, jaringan ini bandwidthnya 10 Mbps, tapi kita akan mengirimkan satu pesan yang tidak banyak, misalkan cuman mengirim 800 kilobyte. Kemudian ketika dikirim, waktu yang diperlukan pesan ini untuk sampai adalah 1 second, maka throughputnya adalah 800 kilobit per second. Nah, dalam mengantarkan pesan ini, maka akan dirubah menjadi bit-bit atau di segmentasi frame-framenya. Jika digambarkan seperti ini, data yang dikirimkan itu disegmentasi, dipotong-potong, kemudian dalam satu segmentasi ada terdapat header dan juga trailer. Nah, antara segmen header dan trailer ini ada namanya potongan data. Nah, goodput merupakan ukuran disable data yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodput sama dengan throughput dikurang traffic overhead. Jadi goodput ini throughput yang dikurangi dengan traffic overhead, itulah dikatakan dengan goodput.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait physical layer pada OSI layer. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.